Ayat ini turun setelah Allah menceritakan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang membuat sekutu-sekutu pada selain Allah. Lalu disadarkan mereka dengan ayat ini. Apakah mereka orang-orang yang meminta kepada selain Allah itu yang beruntung, ataukah orang-orang yang ibadah pada malam hari, sujud, duduk, berdiri, takut kepada siksa akhirat, yahdul akhirah ay yahdaru adzabal akhirah, takut siksa akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan kasih sayang Allah. Dilanjutkan oleh Rasulullah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang mengoptimalkan penggunaan akalnya, orang yang bisa memahami ajaran dengan melalui pencernaan atau melalui pemahaman akalnya. Ini memberi pelajaran kepada kita para ibu dan pemirsa di mana saja berada, bahwa Allah memperhatikan, Allah memberi keistimewaan pada orang-orang yang ibadah pada tengah malam. Kalau siang ibadahnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua orang melakukan yang Islam, yang taat kepada Allah. Tetapi kalau ana al-laili, bahasanya ana al-laili apa? Di pertengahan malam atau sepertiga malam yang akhir, iya sajidan sujud wa qaiman, dan berdiri sholat, itu yang mempunyai nilai plus di hadapan Allah. Itu yang dipuji oleh Allah, itu yang dibanggakan oleh Allah. Salah satu cara untuk menjadi orang yang terpuji, di mana saja berada pasti terpuji, adalah sholat malam, sholat tahajud, thuluthul lail akhir, ketika sepertiga malam yang akhir. Sering saya katakan, kapan sih sepertiga malam akhir itu? Malam itu mulai jam 6 sampai jam 6 dibagi 3, berarti 4 yang awal jam 6 sampai jam 10, sepertiga awal. Sepertiga kedua 10 sampai jam 2, sepertiga ketiga jam 2 sampai jam 6, tapi batasnya sampai subuh. Waktu mustajabah itu batasnya sampai subuh. Maka jika ibu-ibu pemirsa di mana saja berada, jika kita malam hari kira-kira jam 1 jam 2 sampai subuh kita sedang berjaga buat menjogo tencis kamling, kita sedang bangun untuk apa? Sajidan au qaiman, sujud atau berdiri, bukan bangun pipis pipis. Loh kok berso? Biasanya nganten ta? Bangun kemudian sholat, ya wudhu, sholat apa mawon? Sholatnya sholat apa saja? Sholat tahajud saja ya boleh, maksimal 12 rakaat. Mau dikolaborasi nggih saged. Dikolaborasi napa? Diramu, dicampur. Mulai dari pertama, mohon maaf dulu kepada Allah, semua banyak dosa. Kullu bani adama khotoun wa khairul khotoin at-taibun. Semua Bani Adam, sinten sing Bani Adam niku? Menungso, awake dhewe nggih. Semua Bani Adam khotoun, orang-orang yang berdosa, kecuali Nabi Muhammad. Wa khairul khotoin at-taibun, dan sebaik-baik orang yang dosa, masih dosa kabeh tapi sekatlah yang paling baik siapa? At-taibun, orang-orang yang bertobat. Makanya kalau pada malam hari ana al-laili sajida wa qaiman, di malam hari dia sujud dan berdiri, salat pertama sebaiknya salat tobat dulu. Sebelum mohon macem-macem nyuwun sepuro riyin. Ya. Ngerasa nek dosane akeh, ngerasa salah akeh, bagaimana enggak meneng-meneng terus ngersula nang Gusti Allah. Iya, kalau ndak gitu dendam kepada yang lain. Kalau ndak gitu macam-macam
sepertinya nggak melakukan apa-apa, ya tidak mukul, tidak nyuri, tidak menjahati orang, tetapi situasi hati kita, situasi rohani kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Apakah itu merencanakan suatu kejahatan? Ya. Apakah itu dendam kepada seseorang, ataukah napa Bu? Kudu mangkel ambek bapak arek. Soale wingi njaluk gelang kronjong gak dikekeki. Itu kan sudah kita menentang Allah, sudah tidak mau menerima kepastian Allah kepada kita. Allah pesannya begini, wadharu dzahirul itsmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa yang lahir dan dosa yang batin. Dosa yang lahir itu menghilangkan, meninggalkan gampang kan? Jangan minum minuman keras, ya udah aku nggak minum minuman keras. Jangan nyuri, aku nggak nyuri. Jangan zina, aku nggak zina. Jangan merusak, aku nggak merusak. Tapi yang dosa batin itu loh, jangan mangkel, sik mangkel. Ojo ngersula, ojo dendam. Jangan mikir merencanakan kejelekan. Kadang-kadang awas gue ketemu tak gerong ini. Nah itu kan sudah memikir. Itu hal-hal yang tanpa kita sadari setiap hari kita lakukan. Maka kalau malam hari sajidan au qaiman, sujud atau berdiri, supaya yang pertama adalah sholat tobat, bertobat kepada Allah. Napa sih tobat niku? Tobat arene bukan. Napa tobat niku? Kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan dosanya, berjanji akan mengulang, mohon maaf, sungguh-sungguh dan rajin ibadah. Apa yang mereka lakukan untuk ibadahnya itu semua bukan karena supaya anak saya dapat jodoh, supaya anak saya dapat pekerjaan, supaya anak saya lulus, supaya anak saya melahirkan dengan mudah, bukan karena itu. Tapi yahdharul akhirah, takut siksa akhirat.